Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang uh, bisa men-share kembali video ini. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah. Ibu selalu berdoa semoga kita semua selalu dikasih kesehatan, keberkahan, kenikmatan hidup ya. Sebelum belajar, kita marilah membaca doa. Bagi umat muslim, kita membaca doa sebelum belajar. Bagi umat non-muslim, membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Senang bisa men-share kembali. Semoga video-video yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Video yang kemarin, minggu yang lalu, Ibu telah menjelaskan tentang macam-macam etika profesi, macam-macam profesi seperti dokter, seorang notaris, pengacara, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup dan prinsip-prinsip etika profesi seorang akuntan. Akuntansi. Keberadaan etika profesi dalam bidang akuntansi berfungsi sebagai panduan atau aturan bagi seluruh anggotanya. Jadi etika profesi itu ada panduannya loh, ada aturan-aturannya yang tidak diperbolehkan untuk kita main asal-asalan ya. Oke. Selanjutnya, ruang lingkup dan prinsip-prinsip etika profesi. Keberadaan etika profesi dalam bidang akuntansi berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggotanya. Jadi etika profesi itu panduan panduan yang ada kiblatnya. Kalau bagi umat Islam ya, kiblatnya atau aturannya bagi seluruh anggotanya. Ibu satu, tentang kredibilitas atau kebutuhan atas kredibilitas informasi dan sistem informasi cukup tinggi. Kredibilitas maksudnya ini informasi itu sudah cukup jelas, cukup jelas, yang bisa cukup akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesi di bidang akuntan. Jadi seorang akuntan, seorang individu akuntan itu harus punya profesionalisme. Jadi dia harus punya jiwa yang sangat profesional, yang harus bertanggung jawab penuh. Jadi tidak boleh memandang suatu mentang-mentang klien itu dia berpihak kepada kliennya apabila ada suatu permasalahan. Itu tidak seperti itu. Jadi dia harus profesional. Contohnya ada suatu kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Itu pihak akuntan harus bisa menjelaskan kepada klien maupun kepada yang membutuhkan informasi tersebut. Ketiga, kualitas jasa. Banyak yang berkeyakinan bahwa semua jasa yang dikerjakan oleh akuntan diselesaikan dengan standar kerja tertinggi. Jadi kualitas kerja kita benar-benar kinerjanya itu dituntut ya. Terusnya yang keempat adalah kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian oleh jasa akuntan. Jadi dia seorang akuntan tuh harus bisa dipercaya oleh pihak klien maupun pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Lanjut.
Oh, berarti Ibu yang tadi Ibu terangkan adalah berikut beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adanya kode etik. Jadi ini adalah beberapa kode etik seorang akuntan. Oke, masuk. 1. Prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini ada sekitar 8 prinsip ya. Sifat keanggotaan Ikatan Akuntansi Indonesia bersifat sukarela. Kode etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut. Ini adalah kode etiknya. 1. Tanggung jawab profesi. Seorang akuntan harus punya tanggung jawab. Jadi informasi yang dia berikan kepada klien maupun kepada yang membutuhkan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang B, kepentingan publik. Jadi informasi tersebut merupakan suatu informasi untuk bisa dipublikasikan. Contohnya setiap tahun perusahaan yang sudah go public harus bisa memberikan keterangan atau memberikan informasi kepada media cetak maupun media elektronik tentang laporan keuangan dalam setiap perusahaannya. Itu untuk apa, Bu? Untuk seseorang yang membutuhkan informasi terhadap perusahaan tersebut atau si pemegang saham. Oke, yang C atau integritas. Integritas, objektif. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang G, kerahasiaan, H, perilaku profesional. I adalah standar teknis. Nih, standar teknis jadi ada standarnya ya, ada aturan-aturan teknisnya. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Tanggung jawab profesi. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam prinsip tanggung jawab profesi yaitu sebagai berikut. Sebagai profesional, anggotanya mempunyai peran penting dalam masyarakat. Jadi, seorang akuntan itu punya peran penting dalam masyarakat. Contohnya, yang diberikan seorang klien memberikan laporan keuangan kepada seorang akuntan untuk diperiksa. Setelah sudah diperiksa oleh seorang akuntan, maka laporan keuangan itu diperbolehkannya untuk di go publikan atau dilaporkan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggotanya harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Jadi, seorang akuntan itu harus melihat pertimbangan moralnya. Pertimbangan moralnya dari mana, Bu? Jadi, kalau ada seorang klien membuat laporan keuangan, ada laporan keuangan yang istilahnya yang mencurigakan nih. Nah, seorang klien tersebut, perusahaan klien itu memberikan sogokan kepada seorang akuntannya. Nah, seorang akuntan itu harus punya tanggung jawab profesinya. Dia harus bisa bertindak tegas untuk tidak mau menerima suapan sedikit pun, atau seorang klien minta untuk pengurangan pajak, nilai pajak, laporan pajaknya untuk supaya diringankan untuk laporan pajak kepada pemerintah. Itu seorang akuntan harus bisa bertindak tegas, punya pertimbangan moral. Kalau dia ambil sogokan tersebut, maka moralnya tersebut akan jelek di mata publik. Oke. Yang ketiga, anggota mempunyai tanggung jawab kepada pemakai jasa profesional mereka. Jadi seorang akuntan punya tanggung jawab kepada semua pemakai, pada setiap klien-klien perusahaan tersebut. Ya, dilanjutkan. Kepentingan publik. Setiap anggota bergabung wajib
setiap anggota bergabung wajib senantiasa bertindak dalam pelayanan publik, menunjukkan komitmen atas profesionalisme dan menghormati kepercayaan publik. Berikut poin-poin yang perlu diperhatikan dalam prinsip kepentingan. Ini kurang P, maaf ya. 1. Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya, jadi seorang klien tersebut ingin memberikan laporannya ada yang dicurigakan oleh seorang akuntan. Nah, sedangkan laporan tersebut harus dilaporkan orang yang berkepentingan, contohnya pemegang saham. Pemegang saham harus tahu tentang laporan keuangannya. Nah, seorang akuntan harus punya tindakan yang gimana nih? Tanggung jawab saya terhadap tanggung jawab saya seorang akuntan harus seperti apa? Saya harus bisa melaporkan laporan keuangan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ada yang harus ditutupi, walaupun dia atau klien tersebut memberikan dibilangnya ya sogokan lah gitu, memberikan sogokan, tapi dia harus bisa bertindak dengan bijak. Harus seperti apa? Yang kedua, anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa yang dilakukan dengan tingkat profesional yang konsisten. Jadi dia harus punya konsisten itu harus tinggi terhadap profesinya. Yang ketiga, setiap anggota wajib selalu memberikan pelayanan terbaik pada publik, menunjukkan komitmen atas profesionalisme serta menghormati kepercayaan publik. Ya, itu dia. Pokoknya seorang akuntan harus punya komitmen atas profesinya dan menghormati kepercayaan publik. Dia nggak boleh mengkhianati publik, atau dia ingin dapatkan uang banyak. Dia harus, itu sama aja mengotori kepercayaan publik. Contohnya ada kasus Jayus yang kemarin tentang pajak. Itu mengotori kepercayaan publik tentang pajak ya, pengurangan pajak perusahaan. Itu sangat mengotori kepercayaan publik. Kalau namanya udah tercoreng di kepolisian, wah, itu sudah jelek sekali. Oke, yang keempat, profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat. Ini bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Jadi dia harus objek. Kalau umpamanya contohnya klien tersebut ada tindakan-tindakan yang menurut ini ada laporan yang gimana, yang bikin akuntan curiga, dia harus bisa objektif. Wah, ini salah Pak, nggak boleh subjektif mentang-mentang dia sudah dibayar oleh pihak lain, maka dia harus bisa, saya sudah dibayar nih, dia bisa nutupin semua itu semua. Itu salah. Dia harus objektif, tidak boleh subjektif. Kalau subjektif itu melihat orang. Kalau objektif itu benar-benar dia punya tindakan yang sangat tegas. Objeknya yang dilihat. Kalau ini salah ya salah. Oke. Dilanjutkan. Integritas yang tadi C adalah integritas. Integritas yaitu kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Jadi dia harus punya integritasnya, harus. Jadi kalau sudah keputusannya sudah diambil, nggak boleh lagi ini salah Pak, karena ada sogokan atau apapun. Akhirnya enggak Pak, dia baik Pak, ini
Tidak, seorang akuntan harus punya integritas. Kalau dia bisa disogok berarti integritasnya sangat buruk. Oke, di sini Ibu akan menerangkan poin-poinnya yang perlu diperhatikan dalam prinsip yang ketiga ini. Ini satu, integritas mewajibkan anggotanya bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Tuh, harus jujur, tidak ada lagi rahasia-rahasiaan. Yang kedua, integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Jadi dia harus bisa mengatakan benar, salah. Yang ketiga, integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Jadi kalau dia udah bisa bertindak tegas, punya integritas yang nggak bisa disogok, maka itu dia dikatakan seorang profesionalisme. Yang keempat, integritas juga mengharuskan anggotanya untuk mengikuti prinsip objektif dan kehati-hatian profesional. Jadi dia harus hati-hati dengan sikap dan tindakannya. Oke, dilanjutkan. Objektif, setiap anggota wajib menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan lainnya dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Berikut ini adalah poin-poin, ini maksudnya poin-poin yang perlu diperhatikan dalam prinsip objektivitas ini, yaitu satu, objektivitas adalah suatu kualitas yang diberikan nilai jasa yang diberikan anggotanya, yang memberikan nilai jasa yang diberikan anggotanya. Jadi objek itu adalah suatu laporannya yang dilihat, ya. Yang kedua, anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Jadi dia harus bekerja sangat profesional, harus menunjukkan dalam kondisi apapun dia harus bisa bertindak dengan baik dengan objek. Laporannya ya salah, kita maksud ke yang atau kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam prinsip ini yaitu sebagai berikut. Ada 4, ya. 1, kehati-hatian profesional mengharuskan anggotanya untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawab. Jadi kehati-hatian, dia harus punya hati-hati, nggak boleh teledor atau seruntul asal-asalan, ya. Kedua, anggota, ini maksudnya anggota ya, bukan agita. Anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten ketika penugasan melebihi kompetensi anggota atau perusahaan. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dia harus menyerahkan tugasnya, menceritakan pada klien kalau ini bukan wewenangnya dia harus bisa bertindak. Itu dia, bertindak kehati-hatian, bertindak tegas, kalau kita sudah tegas, kalau kita tegas maka integritas kita bagus, bisa jujur, punya hati-hati. Itu adalah seorang akuntan. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima publik. Jadi setiap laporannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendala mutu atau pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Jadi anggota harus bisa menerapkan suatu program yang dirancangkan untuk memastikan terdapatnya kendala mutu. Jadi ini mutunya gimana nih laporannya gitu, atas pelaksanaan jasa profesionalnya. Jadi seorang akuntan harus punya mutu, jasa profesional harus konsisten, ya. Ada standar nasional dan internasional, punya standar dalam Ikatan Akuntansi Indonesia. Oke, dilanjutkan. F, kerahasiaan. Berikut poin-poin yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini. 1, anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan anggota dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaannya. Jadi
dia harus bisa menyimpan rahasia bagi klien maupun orang yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Jadi gak semua informasi itu diberikan. Kalau ada informasi yang kata klien perusahaan tersebut ini harus dirahasiakan, seorang akuntan harus bisa merahasiakan. Yang ketiga, anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Jadi hukumnya wajib untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Yang keempat, maksudnya dia tidak memberikan suatu rahasia kepada pesaingnya, umpamanya perusahaan yang sama. Contohnya umpamanya seorang akuntan lagi memeriksa tentang keuangannya Bank Mandiri dengan Bank Mandiri, sedangkan Bank BRI ingin tahu tentang keuangannya, cara pola kerja keuangannya itu seperti apa. Dia minta informasi seorang akuntan, bagaimana kok Bank Mandiri bisa berhasil, contohnya seperti itu. Nah, seorang akuntan harus bisa menjaga kerahasiaannya. Pasti setiap bank atau setiap perusahaan ada suatu data yang disimpan, data keuangan yang disimpan untuk tidak digo-publikan. Ada suatu rahasianya, ada triknya istilahnya. Yang keempat, kerahasiaan informasi harus dijaga baik-baik oleh anggota kecuali apabila ada persetujuan khusus untuk mengungkapkan informasi. Jadi informasi tersebut harus dapat persetujuan dari pihak klien perusahaan. Yang kelima, kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban rahasia. Jadi untuk kepentingan umum mungkin ada laporan yang harus digo-publikan, tapi kalau untuk kepentingan perusahaan itu ada suatu informasi yang tidak harus digo-publikan atau disebarluaskan. Yang keenam, anggota mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang para penerima jasa tidak boleh mengungkapkan ke publik. Jadi ada informasi rahasia, jadi informasi keuangan yang tidak akan diungkapkan keluar. Lanjut. Ya, kita masuk ke kode etik profesi akuntan publik. Ini ada 3. Setiap bidang profesi dapat menerapkan aturan-aturan khusus atau yang lazim disebut dengan kode etik. Jadi ada aturan-aturan khusus ya, disebut dengan kode etik profesi. Kode etik profesi apapun, seorang pengacara, dokter, notaris, akuntan, maupun seorang manajemen, ya. Ini ada 3 kode etiknya, tapi ini adalah akuntan publik. Ada 3. A. Prinsip dasar etika profesi dalam kode etik akuntan publik. Ada sekitar 5 prinsip dasarnya. 1. Prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian setiap profesi. Kita harus cermat melihat suatu data atau informasi yang telah diberikan oleh seorang klien dan harus hati-hati dalam pengerjaannya. Yang keempat adalah prinsip kerahasiaan. Jadi informasi keuangan atau apapun bentuknya dari seorang klien harus dirahasiakan. Yang kelima, prinsip perilaku profesional. Jadi seorang akuntan harus bisa proporsional secara memandang segala suatu masalah dengan objektif, tidak subjektif. Oke. Yang B, kewajiban seorang akuntan. Ini ada sekitar 5. 1. Menjaga kerahasiaan informasi.
Yang kedua, tidak melakukan kecurangan atau fraud. Yang kelima adalah mempunyai setiap staf auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Yang keempat, memiliki kertas kerja audit atau KKA dan mendokumentasikan dengan baik. Yang kelima, melaksanakan PSPM 04/2008 tentang penyertaan beragaman standar pengendalian mutu atau SPM 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, terutama tentang sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik atau SPN KAP. Oke, yang C adalah larangan bagi akuntan publik dan kantor akuntan. Ada sekitar 3. Apabila akuntan publik tidak dapat apabila akuntan publik tidak dapat bertindak independen terhadap pemberian penugasan klien, maka dilarang untuk memberikan jasa. Yang kedua, dilarang memberikan jasa audit umum atau laporan keuangan general audit untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu 3 tahun. Jadi seorang audit tidak boleh dilarang memberikan jasa audit umum pada laporan keuangan untuk kliennya selama 3 tahun. Dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut dalam waktu. Jadi umpamanya yang sama ya, yang dengan standarnya, yang umpamanya dengan saingannya, dengan perusahaan yang sama, itu 3 tahun berturut-turut itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, seorang yang berprofesi akuntan publik dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan atau organisasi profesi kecuali profesi yang diperbolehkan. Jadi merangkap jabatan, maksudnya merangkap jabatan itu dia punya jabatan di pemerintahan. Nah, dia juga punya kantor akuntan publik, itu tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Mungkin nanti dia bisa menyalahgunakan suatu jabatannya. Oke, semoga kalian paham. Kita masuk ke dalam ya, berikutnya di sini nanti ada soal-soal yang perlu kalian lihat. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kita semua sehat, sukses dan berkah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.